Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudari dan saudara yang terkasih, keluarga besar lingkungan Santo Matius Santren, selamat malam berkah dalam. Meskipun sudah lewat beberapa waktu, selamat Natal ya. Selamat tahun baru juga ya. Baik, pada malam hari ini sebagai satu keluarga besar lingkungan Santo Matius Santren, kita ingin merayakan Natal bersama. Merayakan hari raya kelahiran Tuhan. Teristimewa kita ingin merayakan Natal itu dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Maka pertanyaannya, apakah kita yang sudah merayakan Natal tanggal 25 Desember itu sungguh-sungguh bisa membawa Yesus yang lahir di Bethlehem 2000-an tahun yang lalu itu masuk ke dalam keluarga kita, lalu kemudian tinggal di dalam keluarga kita dan di dalam diri kita. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini dengan menyesali dan mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cahaya ilahi, Engkau telah menerangi para bangsa. Terangilah jalan hidup kami, sebagaimana Engkau telah menerangi jalan hidup umat pilih. Jaga umat-Mu di lingkungan Santo Matius Santren ini, kami mohonkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita,
yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit di ufuk timur, dan kami datang menyembah. Haleluya,
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Dia berjalan di air, mereka mengira adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudari dan saudara yang terkasih Tuhan, setiap tahun kita merayakan Natal, ya. Nah, dan kalau saya perhatikan dalam setiap perayaan Natal selalu ada yang pakai baju baru. Ya. Kalau tidak baju baru, serasa belum Natal gitu ya. Maka mal-mal biasanya penuh, ya, kejar diskon dan juga mau beli baju atau sepatu yang baru. Ya, saya yakin di antara kita ada ya yang pas Natal ini ada baju baru gitu ya. Entah bajunya kah, celana kah, atau sepatu, baik, itu merupakan suatu bentuk perayaan sukacita. Dan masing-masing orang bisa mengekspresikan sukacita Natal itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya seperti dalam pengantar tadi. Apakah Natal itu sungguh-sungguh membarui hidup kita? Ya, membarui keluarga, ya, membaharui diri kita. Kita setiap tahun kita merayakan, tetapi tidak ada pembaharuan di dalam hidup. Malam hari ini, kepada kita diperdengarkan bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, ya, yang berbicara tentang kasih. Pertama-tama Allah begitu mengasihi kita. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Lebih lanjut dikatakan tadi ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Ya. Jadi meskipun kita tidak pernah melihat Allah, tetapi ketika kita tinggal bersama dengan orang yang hidupnya dipenuhi kasih, ya, kita bisa melihat wajah Allah di dalam diri orang itu. Karena apa? Karena hidupnya dipenuhi kasih. Ya. Maka sebaliknya, kalau hidupnya tidak dipenuhi kasih, maka yang dilihat adalah wajah siapa? Seperti murid-murid melihat Yesus tadi berjalan di atas air, ada setan. Maka kalau dalam hidup kita sungguh-sungguh mempraktikkan atau mewujudkan kasih itu, maka hidup kita pada sebenarnya akan selalu merasa bahagia. Surga itu sudah ada ketika kita ada di dalam dunia, ketika kita mewujudkan kasih. Ya. Sebaliknya kalau kita jauh dari kasih, hidup kita dipenuhi kebencian, kita menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Ya. Jadi tidak perlu tunggu neraka sampai akhir zaman. Ya.
Neraka itu sudah ada di dalam hidup kita ketika hidup kita jauh dari kasih. Ya, saya tidak tahu ya di antara kita yang hadir di sini, apakah kita sudah sebagai satu keluarga ya, bapak, ibu, anak sudah membuat suatu komitmen di tahun yang baru ini. Ya, hasil dari perayaan Natal. Gitu. Apakah ada sebagai keluarga? Ayo mari kita duduk bersama dulu. Kita mau buat apa di tahun 2025? Resolusi di tahun 2025 apa? Minimal ada rencana, ya. Bahwa kemudian itu jauh dari harapan kita nanti tidak masalah. Tetapi minimal ada usaha dari pihak kita untuk sungguh-sungguh, ya, membaharui hidup kita, menghidupi kasih itu, ya. Nah, Allah berbagai macam Allah itu mengasihi kita manusia. Dan pada malam hari ini kita mendengar dari bacaan Injil, ya. Yesus ketika dia sudah selesai memberi makan 5.000 orang itu, dia sekali lagi menunjuk kasihnya itu dalam wujud kepedulian. Kepedulian terhadap siapa? Kepada murid-murid, ya, yang berada di tengah danau, mengalami ketakutan, kecemasan. Dan Yesus hadir dalam situasi itu. Yesus datang dalam situasi seperti itu. Ya. Itulah bentuk kasih dari Allah juga. Bentuk perhatian dari Allah untuk para murid. Ya. Dan saya yakin dalam setiap situasi hidup kita juga Tuhan hadir. Hanya mungkin kita belum menyadari kehadiran Tuhan itu. Karena apa? Mungkin mata kita belum tertutup. Seperti dalam bacaan Injil tadi, para murid tidak memahami. Karena apa? Karena hati mereka degil. Karena itu, ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, mari kita juga mewujudkan kasih itu dengan hadir sebagai orang yang peduli. Banyak orang di zaman ini yang meskipun mereka memiliki segala-galanya, tetapi mereka tidak bahagia juga. Ada orang yang hidup dalam situasi kecemasan terus-menerus, ketakutan terus-menerus. Ya. Maka kita hadir dalam saat-saat seperti itu. Hadir bagi orang-orang ini. Sehingga orang itu mengatakan bahwa, oh ternyata masih ada orang yang peduli dengan saya. Ternyata Tuhan itu masih ada. Dia mengutus orang-orang yang baik. Ternyata Tuhan itu hadir dalam diri orang-orang yang peduli. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Maka penting saling berkomunikasi dalam keluarga. Ya. Saling berbicara dari hati ke hati. Karena kalau kita tidak pernah berbicara dari hati ke hati, kita tidak akan mengetahui bagaimana situasi yang dialami oleh pasangan hidup saya, oleh anak-anak saya. Ya. Kita tidak akan tahu. Ya. Mungkin kita akan melihat dia tersenyum terus setiap hari. Tapi pernah tidak bertanya apakah di balik senyum itu memang hatinya gembira atau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kelihatan di luar itu bahagia ya, selalu buat status gembira terus ya. Tetapi apakah di dalam hatinya gembira atau jangan-jangan ya daripada saya kelihatan sedih terus saya buat seperti itu. Kepedulian itu juga hadir dalam keluarga kita ketika kita mau ya berterima kasih, meminta maaf. Ya, itu hal yang selalu ditekankan oleh Paus Fransiskus. Ya, kalau istri masak kurang garam, jangan langsung bilang kurang garam. Ya, coba puji dulu lah ya, enak masakannya ya. Biar setelah itu nanti, tapi kayaknya kalau tambah garam sedikit lebih mantap rasanya. Kan itu lebih ini ya daripada langsung. Ya. Maka kasih itu terwujud dalam keluarga kalau kita sungguh-sungguh menghidupi hal-hal ini. Ya. Komunikasi yang terbuka dalam keluarga. Ya. Cobalah membuat resolusi misalnya ada hari di mana kami tidak memakai HP selama 1 jam. Kami nonaktifkan HP. Kami cukup berbicara antara kami dalam keluarga. Ya. Ada yang buat komitmen seperti itu. Ada yang sudah buat komitmen seperti itu. Ya.
Wah, sepertinya belum. Jadi ini PR ya. PR supaya pulangi nanti coba kita ya. Tidak harus HP, tapi minimal selalu ada waktu ya. Sekarang orang senang sekali pakai istilah apa? Me time ya. Baik juga family time ya. Waktu keluarga yang berkualitas dengan keluarga. Ya. Tahun ini kita merayakan tahun jubileum, tahun pengharapan ya. Peziarah pengharapan ya. Harapannya kita membawa harapan ya. Di tengah orang-orang yang mungkin sudah kehilangan harapan, sudah putus asa dalam hidupnya. Semoga Tuhan senantiasa menyertai usaha kita. Amin. Mari kita semua berdiri, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu membarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk selalu berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi orang yang lemah, miskin, tersingkir, dan korban bencana alam, ya Bapa, semoga kelahiran Putra-Mu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan korban bencana alam dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita seluruh umat dan keluarga di lingkungan Santo Matius Santren, ya Bapa, kiranya perayaan Natal tahun ini membawa sukacita, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Semoga hati kami juga semakin tergerak untuk rela berbagi anugerah-Mu pada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Marilah kita mohon. Mari kita menyampaikan intensi pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
saudara-saudari dan saudara yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber damai dan bakti kami. Sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan bakar. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah piala, sekali lagi Dia mengucap, memberikannya murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami, anggota keluarga kami masing-masing, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Matius, Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Clara, Santo Bonaventura, Santo Antonius dari Padua, dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan Engkau hidup dan meraja sepanjang masa. Selalu bersamamu.
Saudari dan saudara terkasih, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau membimbing umat-Mu dengan sakramen kudus-Mu agar kami memperoleh rahmat berkat kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Kepada para anggota KOR, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Dari kita ya. Pada organis, terima kasih. Juga pelatih KOR, ya, Frater Viglis, ya. Frater Viglis, kalau Frater Wilton ini sekarang masuk semester 4 ya. Kalau yang ini masuk semester terakhir. Dari bulan Juli, bulan Mei sudah selesai,
Agustus kalau kekal ya, itu habisan ya. Saya kira lingkungan Matius akan mendoakan khusus itu ya. Terima kasih pada Dirjen, pada pemazmur dan saudara Flores ya. Terima kasih kepada Letris ya, pada kita semua ya. Mari kita merayakan sukacita dan kegembiraan Natal. Kita berkat Tuhan, Tuhan bersamamu. Semoga ibu bapak saudari dan saudara sekalian, hidup dan panggilan kita masing-masing, pekerjaan kita, karya dan pelayanan, juga seluruh kegiatan kita yang tersisa pada hari ini, segala niat baik dan rencana mereka yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, senantiasa dilindungi di Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Saudari dan kasih, pergilah, misa sudah selesai. Wartakan dengan lantang sampai ke ujung dunia.